Tuhan bukan orang Arab dan bahkan bukan orang. Jadi Arab tidak sama dengan Islam, makanya Arab sekarang mesti diruat supaya orang bisa membedakan antara Arab dengan Islam, kan begitu. Dan Anda diwajibkan oleh Allah untuk menjadi orang Indonesia, jangan lupa. Kewajiban itu. Loh, karena Anda ditaruh di sini jadi anaknya orang Indonesia berarti wajib toh. Rumput diwajibkan menjadi rumput. Betul enggak? Anda harus taat sebagai rumput. Kalau Anda dijadikan ayam, Anda harus taat. Jangan ayam bercita-cita jadi burung. Mibro sampai ini gak iso-iso, Pak. Sobat Waras, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe channel ini. Nah, tekan loncengnya, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Video ini dikhususkan untuk orang yang mau berpikir waras saja. Jika Anda bukan orangnya, skip aja biar nggak menambah dosa sakit hati. Oke. Halo Sobat Waras, terima kasih banyak. Jumpa lagi dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Oke Sobat Waras, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya kepada Sobat Waras yang telah mendukung pelayanan diakonia di pedesaan. Ya, bagi Sobat Waras yang telah menyalurkan bantuan di nomor rekening di layar kaca, terima kasih banyak. Dan bagi yang ingin menabur, ya bisa menabur dan kiranya apa yang kita tabur dapat berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Sobat Waras. Saya kaget ya berita yang sangat menarik hari ini. Jenderal Dudung ya istilahnya apa ya, Kasat Dudung istilahnya strike ya, serangan balik ya, kira-kira begitu ya. Dikabarkan ya kelompok yang mengatasnamakan ulama ya melaporkan ya Jenderal Dudung ya ya ke Puspomat ya. Lalu Jenderal Dudung mengatakan ya supaya perintahkan ke Puspomat cek latar belakang pelapor termasuk foto wajah. Untuk apa? Ya kan? Ya giliran ketika Jenderal Dudung yang mengucapkan hal tentang Allah bukan orang Arab, kok mereka ngamuk kejang-kejang, panas dingin ya kan? Jadi polemik, jadi masalah gitu loh. Tetapi padahal pernyataan ini sudah disampaikan juga ya jauh sebelumnya ya. Pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Sabar ya. Ini yang menjadi sejarah. Ya, jauh sebelumnya sudah diucapkan juga oleh Cak Nun ya. Coba kita simak kembali lagi video ini. Tuhan bukan orang Arab dan bahkan bukan orang. Jadi Arab tidak sama dengan Islam, makanya. Lihat ya, video Cak Nun ini sudah dimuat udah lama ya pernyataan ini ya. Cak Nun mengatakan Tuhan itu bukan orang Arab ya. Tapi ketika Jenderal Dudung yang mengucapkan ini jadi masalah. Ada apa? Ini kan memang orang-orang yang melaporkan Jenderal Dudung ini menurut saya orang-orang tidak beres, ya kan? Orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang dendam pribadi karena Jenderal Dudung ya telah mencobloskan atau menghancurkan baliho yang selama ini mereka sembah-sembah, mereka puja-puja ya kan? Ya giliran Jenderal Kasat Dudung berbicara tentang Allah bukan orang Arab, Tuhan bukan orang Arab, pada kejang-kejang mereka, ya. Sedangkan ini yang mengucapkan aman-aman aja. Tuhan bukan orang Arab dan bahkan bukan orang. Jadi Arab tidak sama dengan Islam, makanya Arab sekarang mesti diruat supaya orang bisa membedakan antara Arab dengan Islam, kan begitu. Dan Anda diwajibkan oleh Allah untuk menjadi orang Indonesia, jangan lupa. Kewajiban itu. Loh, karena Anda ditaruh di sini jadi anaknya orang Indonesia berarti wajib toh. Rumput diwajibkan menjadi rumput. Betul enggak? Anda harus taat sebagai rumput. Kalau Anda dijadikan ayam, Anda harus taat jadi ayam. Jangan ayam bercita-cita jadi burung. Mibro sampai ini gak iso-iso, Pak. Ya menarik ya. Padahal pernyataan ini sebenarnya pernyataan yang biasa aja. Nggak perlu dipersoalkan, nggak perlu dipermasalahkan. Ya kan? Tapi kenapa? Ya, orang-orang ini pada kepanasan dan kejang-kejang. Lalu ingin melaporkan Jenderal Dudung, ingin memperpanjang persoalan ini. Ya kan? Inilah menurut saya orang-orang yang tidak waras. Dan ternyata Jenderal Dudung sama sekali tidak gentar dengan pelaporan orang-orang pesakitan ini ya. Menurut saya mereka tuh pesakitan.
Lihatlah komentar Kasat Dudung. Nah, ini luar biasa ini. Kasat Dudung perintahkan ke Puspomat, cek latar belakang pelapor termasuk foto wajah. Aduh, aduh, aduh. Ini menurut saya yang kemarin ngelapor itu udah pada degdak, degdak, degdak. Ya karena apa? Latar belakang mereka akan dicek. Orang ini beres tidak yang lapor ini. Bagaimana track recordnya? Jangan-jangan yang melaporkan ini para pemuja risik. Para penyembah-penyembah balihonya risik. Ya kan yang suka bikin gaduh di negeri ini. Makanya ya Kasat Dudung mengatakan perintahkan ke Posmat cek latar belakang pelapor termasuk foto wajah. Aduh aduh. Ya ini takut nggak tuh ya kan? Untuk apa? Ini pertanyaan. Untuk apa harus cek latar belakang pelapor termasuk foto wajahnya? Untuk apa ini? Ya, ini dimuat 7 Februari. Ini baru saja dimuat jam 12 siang tadi ya. Oleh VOI. Ya, nah, ini dia sosok Jenderal Dudung yang menurut saya fenomena. Ya, dan pemberani. Nggak takut-takut, nggak gentar ya kan. Ya, ini Jakarta ya. Kepala Staf TNI Angkatan Darat ya. Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman mengaku tak memikirkan laporan. Aduh, dia nggak pusing dengan laporan-laporan itu ya. Nggak memikirkan katanya ya. Laporan ya sekelompok masyarakat terhadapnya ke Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat, Pospomat. Menurut Dudung, ada banyak tugas strategis yang harus dikerjakan sebagai kasat. Misalnya, membantu program pemerintah serta mensejahterakan prajurit. Wow, lebih baik ini yang dipikirkan bagaimana membantu program pemerintah dan mensejahterakan ya prajurit daripada mikirin orang-orang yang nggak beres, yang suka lapor. Ya, padahal pernyataan Kasat Dudung ini bukan pernyataan yang baru, ya. Bahkan Cak Nun pun jauh sebelumnya sudah mengatakan hal yang sama. Lalu kenapa nggak ada yang lapor? Ya, ayo, siapa yang berani lapor Cak Nun yang mengatakan ucapan yang sama dengan yang diucapkan oleh Kasat Dudung? Ya kan? Saya tidak terlalu inilah memusingkan hal-hal seperti itu. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang strategis. Bagi saya itu dulu, kata Dudung pada wartawan di Makassar, di markas besar TNI AD, ya antara Jakarta Senin 7 Februari. Dudung ya mempersilahkan masyarakat melaporkan dia, terutama terkait ucapannya yang tayang di kanal YouTube Deddy Corbuzier. Silakan saja laporkan, tak masalah kata Dudung ya. Ya kan kenapa dia nggak takut untuk dilaporkan? Karena dia mengucapkan itu bukan untuk menghina Tuhan, bukan untuk menghina Islam. Dia kenapa dia tidak takut dilaporkan? Karena dia merasa tidak bersalah. Ini baru mantap. Kalau kita nggak merasa bersalah, nggak usah takut. Ya, dia juga telah memerintahkan Komandan Pospomat untuk memeriksa para pelapor. Waduh, ya, bahkan para pelapor ini harus diperiksa latar belakangnya. Jangan-jangan ini manusia-manusia yang tidak beres juga yang lapor nih. Para provokator juga yang melapor ini. Ya, saya sampaikan Komandan Pospomat, silakan dilaporkan. Ya, dilaporkannya kan tertulis. Saya bilang kemarin, silakan datang. Cek ya siapa koalisi itu. Orang-orang itu siapa saja kata dia. Dudung juga menginstruksikan ke Komandan Pospomat untuk mengambil foto wajah para pelapor saat mereka datang ke satuan itu untuk diperiksa. Menurut dia, tujuan mengambil foto hanya untuk mengetahui identitas para pelapor. Siapa yang melapor ini ya kan? Macam-macam lu ya kan kira-kira begitu. Ya, sebelumnya koalisi ulama. Oh, koalisi ulama. Ya, siapa ulama-ulama itu? Foto mereka. Siapa identitas mereka? Cari tahu mereka. Jangan-jangan terkait dengan jaringan telur iblis, ya kan? Ya, habaib dan pengacara anti penodaan agama, KUHAP, apa? Ya, pada Januari 2022 melaporkan ucapan dia dalam tayangan di kanal YouTube Deddy Corbuzier yang diunggah 2 bulan lalu. Ucapan dia yang dinilai bermasalah oleh koalisi menyangkut soal Tuhan. Ia menyampaikan
ya pernyataan Tuhan kita bukan orang Arab. Saat diwawancara oleh Deddy Corbuzier, saya kalau berdoa pakai bahasa Indonesia, apa yang salah dengan pernyataan ini? Emangnya doa harus bahasa Arab? Kalau doa tidak pakai bahasa Indonesia, tidak diterima oleh Allah, ya kan? Tuhan kita bukan orang Arab, ya makanya berdoa itu nggak usah pakai bahasa Arab. Kira-kira begitu ya. Saya berdoa pakai bahasa Indonesia. Ya Tuhan, ya Allah SWT, saya ingin membantu orang, saya ingin menolong orang, itu saja doanya. Itu saja, kata Abdul Rahman dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube Deddy Corbuzier. Ya kan? Terkait ucapan itu, Panglima Jenderal TNI Andika Perkasa memastikan mereka akan memproses laporan itu sebagaimana diatur dalam ketentuan dan aturan perundang-undangan. Ia menyatakan TNI juga telah menjadwalkan pemeriksaan para pelapor dan beberapa saksi serta ahli. Ya, di sini dia nanti. Ya, keteteran lu. Siapa yang tukang-tukang lapor itu? Ya kan? Anda akan dicari tahu latar belakang Anda siapa ya, di mana Anda tinggal ya, apa yang Anda perbuat selama ini. Hati-hati Anda ya, asal-asal lapor ya. Ya tapi itu hak Anda sih, tapi ya hak aparat juga untuk mencari tahu siapa Anda, gitu kan? Ya, ini beberapa komentar netizen. Ya, Sobat Waras ya, sudah bergabung, ada Pak Sutwijoyo, ada Pak Westerling. Ya, teman-teman yang ingin bergabung juga silakan masuk ya. Saya kasih linknya. Oke, ini beberapa komentar netizen. Betul Pak Dudung, kelompok-kelompok yang seperti ini harus ditangkap dan dibubarkan. Karena manusia-manusia seperti ini yang telah mengganggu program pemerintah dan dipastikan ditangkap dalangnya. Ya, saya setuju ya. Harus ya dicari tahu ya. Oh, ada yang mengatakan, ada juga yang kontra ya, intimidasi. Nanti pensiun kena stroke loh. Wah, inilah ciri-ciri manusia yang tidak waras ya. Ya, pelaporan tentang Jenderal Dudung itu didasarkan pada kebencian. Ya, saya setuju ini. Dendam dan dengki, bukan pada keadilan. Yang koar-koar bilang pelaporan demi menegakkan keadilan itu hanya kamuflase. Padahal hatinya busuk. Ya, aduh. Mantap Jenderal. Ya, ngeri banget rezim ini. Wah, lagi-lagi ini juga menurut saya kadrun ini ya. Katanya demokrasi, silakan lapor. Yang melarang lapor siapa? Dudung juga mengatakan silakan lapor, nggak apa-apa. Emangnya salah kalau dicari tahu siapa pelapornya, siapa apa latar belakangnya? Kan nggak ada masalah. Kenapa Anda kok tiba-tiba takut gitu kan? Seharusnya kalau yang melapor itu merasa benar, nggak usah takut. Ketika Anda takut, disitulah ketahuan Anda juga tidak beres. Nah gitu ya. Tapi wajah pelapor harus difoto. Waduh, main ancam ya. Mumpung masih punya kuasa. Lakukan saja sesukamu. Walaupun diproses hasilnya tetap nihil. Itu pasti. Pernyataan Panglima hanya angin segar sesaat. Saya pesimis hukum akan tegas dalam hal ini. Dengan memerintah Pupomat, rekam wajah pelapor rakyat sudah bisa menduga. Menurut saya nggak ada masalah. Kalau memang Pak Dudung salah ya pasti akan ditindak. Ya kan? Ya, apa nih? Dipetruskan saja para begundal itu, Jenderal. Kami rakyat Indonesia bersamamu ya. Sadar dong, bentar lagi pensiun 2024 juga diganti. Terus mau kemana? Janganlah jadi arogan karena pangkat. Nah, inilah ya manusia-manusia ini ya. Ya, nonton organisasi pejabat ya. Saya dukung Pak Dudung. Ya, jangan diam saja Jenderal. Kalau dibiarkan makin melunjak. Ya, walau Pak Dudung purna tugas tapi tetap taringnya masih tajam karena di bawahnya adik beliau. Ya, oke itu ya beberapa komentar netizen yang dapat saya bacakan. Ada yang pro, ada yang kontra. Dan menurut saya, kalau memang kalian tidak kalau memang kalian yang melapor ini merasa benar, kenapa takut wajah kalian direkam? Kenapa takut identitas kalian dicari-cari? Nggak usah takut, ya kan? Kecuali kalau kalian tidak beres, patutlah Anda takut. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih sudah ada yang bergabung, Pak Sutwijoyo, Pak Westerling. Salam waras semuanya. Salam Halo. waras. Salam waras, berkat Terima dalam. kasih ya. Udah bergabung. Silakan Pak Sutwijoyo. Iya, ini orang ini sedikit-sedikit lapor. Ini mestinya
polisi beserta DPR RI itu membuat regulasi. Kalau ada orang yang lapor, itu jangan langsung diterima. Interogasi dulu laporannya itu. Iya, betul. Selesai interogasi, kalau dia tidak bisa mempertanggungjawabkan laporan, kurung. Tahan dulu. Sampai nanti ada pemanggilan terlapor. Nah, kalau pemanggilannya terlapor, panggil aja ulur waktunya 60 hari. Biar aja dia terkurung di situ 60 hari. Nah, alasannya nanti karena bukti tidak ada. Jadi orang tidak sedikit-sedikit lapor. Betul. Minta tolonglah DPR RI sama polisi membuat regulasi. Tambahan undang-undangnya di KUHP. Laporan jangan harus diterima. Interogasi dulu laporannya itu benar atau enggak. Karena dengan cara begini banyak fitnah. Saya bisa melaporkan tetangga saya nyuri ayam saya. Sementara saya tidak punya ayam. Saya harus interogasi dulu. Bener enggak punya ayam, Pak Suto? Kalau Pak Suto tidak punya ayam, bagaimana ayamnya bisa dicuri? Kan kasihan tetangga saya laporin. Tercemar nama baiknya. Jadi jangan langsung diterima lah. Bikin regulasi Pak Polisi sama DPR agar kadrun-kadrun ini jerak. Sedikit-sedikit lapor, sedikit. Iya. Memang tidak mencemarkan nama baik orang gitu. Iya. Nanti Pak Dudung pensiun, anaknya kan kasihan. Bapakmu memang dulu kasat, tapi pernah dilaporin gara-gara salah mengucapkan doanya. Kan kasihan keturunannya. Tolonglah negara ini diatur yang lebih rapi lah. Terus jangan sedikit-sedikit langsung proses. Warga negara itu untuk dibimbing menjadi baik. Jangan hanya karena laporan tidak senang, diproses. Akibatnya juga menderita keturunannya. Dikira kalau udah urusan sama polisi, terus dibuktikan tidak salah, selesai di situ. Ada beban moral di masyarakat. Waktu juga habis, terganggu pekerjaan. Bisa, iya, anak-anaknya kan kasihan. Dibully sama teman-temannya, apalagi anak remaja kan. Anak kasat. Dibully gara-gara bapaknya dilaporkan sama orang yang tidak jelas. Yang begini-begini polisi harus berani dobrak, tidak setiap laporan harus diterima terus diproses. Kalau belum ada undang-undangnya, belum ada aturannya, bikin regulasi. Itu. Saya sangat kecewa dengan penegak hukum di Indonesia ini. Saya kecewa tidak memberi solusi. Saya memberikan solusi. Saya taat membayar pajak, wajar saya kecewa. Kalau tokoh bangsa kita yang positif rekam jejaknya dalam berkarir, diobok-obok yang kayak begini ini. Tolonglah Pak DPR RI sama Pak Kapolri bikin regulasinya. Jangan setiap laporan diterima. Saya tadi sudah membuat analogi. Saya bisa melaporkan tetangga saya nyuri ayam saya. Padahal saya tidak punya ayam. Saya diinterogasi dulu kalau saya lapor. Pak Suto punya ayam berapa? Kandangnya ada enggak? Nah, kalau saya kandangnya enggak punya, ayamnya enggak punya, saya nuduh tetangga saya kan berarti saya fitnah itu. Ini contohnya kadrun-kadrun begini nih. Orang yang enggak, buah pikirannya enggak jelas, lapor diterima. Udah begitu diekspos di media. Kasihan anak dan keturunannya Pak Dudung. Itu aja Pak Papel saya. Terima kasih. Berkat dalam. Berkat dalam. Berarti bagaimana Pak Suto? Pak Suto setuju ya dengan pernyataan Pak Dudung ini ya, supaya iya jelas lah. Dicari tahu ya kan. Begitu ada fotonya, panggil lagi, suruh mempertanggungjawabkan tuduhannya itu. Mintain dulu diinterogasi. Alasan-alasannya apa? Alasannya nggak benar, kurung. Dia dikurung, ditahan dulu, meskipun nanti juga dikeluarin dengan laporan yang tidak jelas gitu. Itu Pak Papel. Oke, yuk.
Oke, menarik ya. Saya jujur ketika baca berita ini saya senang sekali ya. Bagaimana Pak Dudung itu, Kasat Dudung ini sama sekali tidak gentar dan dia tidak pusing dengan para pelapor. Justru dia minta supaya para pelapor ini dicari tahu latar belakangnya ini, direkam wajahnya ini, supaya apa maksud mereka melaporkan gitu loh. Hal sepele begitu kok jadi besar. Padahal Cak Nun juga sudah pernah mengucapkan hal itu jauh sebelum Pak Dudung, tapi nggak ada yang lapor tuh. Ya kan? Oke, ini menarik. Silakan Pak Westerling, salam waras. Salam waras. Ya, jadi begini. Nah, Ya, jadi pernyataannya Pak Dudung mengatakan bahwa Tuhan itu bukan orang Arab. ya. Namun ada kelompok lain yang keberatan sehingga melakukan pelaporan. Jadi sebenarnya bahwa mereka-mereka yang melapor ini menganggap bahwa Tuhan itu orang Arab. Ya kan begitu logikanya. Jangan-jangan yang, Berarti yang melaporkan ini berarti orang-orang Arab ini. ya dia kan melapor karena atas pernyataan dari Pak Dudung. Ya. Ya pernyataannya mengatakan bahwa Tuhan itu bukan orang Arab. Berarti yang melapor ini keberatan. Keberatan karena ucapannya Pak Dudung. Berarti dia menganggap bahwa Tuhan itu orang Arab. Ya kan begitu. Berarti kalau saya melihat ini bisa dilapor balik kembali. Kenapa Ya. dilapor balik kembali? Bahwa orang yang melapor ini sudah melakukan penistaan terhadap Tuhan. Dia menyamakan Tuhan dengan manusia. Ya kan? Orang Arab kan itu manusia semua. Sedangkan Tuhan itu adalah pencipta manusia. Berarti dia sudah menistakan Tuhan dan merendahkan martabat Tuhan. Berarti wajar kalau dilapor balik lagi. Iya. Jadi ada delik hukumnya bahwa orang yang melapor ini sudah sangat nyata bahwa dia sudah menyamakan identitas Tuhan dengan manusia. Karena dia keberatan atas ucapannya Pak Dudung mengatakan bahwa Tuhan bukan orang Arab. Ya kan? Yang dikatakan orang Arab itu adalah adalah manusia yang ada di bumi. Tepatnya ada di Arab Saudi. Berarti sudah sangat nyata bisa dilapor balik bahwa lapor balik itu dengan unsur penistaan kepada Tuhan, menyamakan Tuhan dengan manusia. Kan bisa dilapor balik. Apa susahnya? Nah, disinilah santapan bisa dijebak, bisa dimintai keterangannya atas dasar apa kamu pergi melapor. Kenapa keberatan kamu melapor? Berarti Anda memang sudah unsurnya menyamakan Tuhan dengan manusia. Itu kan sudah jelas. Dia keberatan. Nah, begitu dilapor balik, otomatis nanti akan dimintai keterangannya. Nah, ketahuan semua siapa-siapa itu dalamnya dan dimintai semua, diinterogasi semua. Dan dicari tahu sama siapa dalamnya. Akhirnya ketemu nanti dalamnya itu kalau dilapor balik begitu kemudian diperiksa. Ya, sekiranya saya menganggap bahwa ini buat kesempatan buat orang-orang di sekitar Pak Dudung. Sebaiknya janganlah Pak Dudung yang melapor, tetapi orang-orang yang di sekitar Pak Dudung lah yang melapor balik. Begitu dengan tuduhan penistaan terhadap kepada Tuhan karena menyamakan dengan manusia. Karena keberatan dengan ucapan Pak Dudung mengatakan bahwa Tuhan bukan orang Arab. Berarti secara nyata itu bahwa Tuhan itu bukan manusia. Ya kan? Nah, begitu. Oke, silakan yang lain. Mungkin yang lain tidak saya jelaskan. Terima kasih Pak Westerling untuk opininya luar biasa. Silakan Pak Dayakumba. Terima kasih. Saya sangat setuju dengan Bapak yang komentar tadi itu. Ya. Jadi Pak Dudung itu benar 100% bahwa memang Tuhan itu bukan orang Arab kok. Nggak ada kitab suci mengatakan bahwa Tuhan itu orang Arab. Ya. Itu pertama. Jadi kalau ada orang mengklaim bahwa Tuhan itu orang Arab, berarti orang itu telah menodai agamanya sendiri, ajarannya sendiri atau Tuhannya sendiri gitu. Ya boleh dituntut balik itu. Jadi karena dia mengklaim sesuatu yang tidak yang tidak benar, gitu. Tidak ada dasarnya.
Jadi saya setuju dengan pendapatnya Pak Dudung bahwa memang Tuhan bukan orang Arab, begitu. 100%. Begitu saja Pak Papel, silakan aja dulu. Baik, silakan Pak Obaja. Shalom, salam waras. Salam waras. Salam sadar. Semoga bangsa Indonesia Waras. memang bisa sadar dan waras. Ya, habis ini saya akan melaporkan Pak Sutowijoyo. Oh, kenapa dilaporkan? Ya, karena yang penting lapor dulu. Lapor dulu ya, urusan kemudian Ya. tuh ya. Nah, karena itu sekarang sudah jadi budaya kalau polisi tidak menjadi tanggap. Jadi kalau saya menangkap omongan Pak Dudung ini adalah sindiran untuk polisi sebetulnya, ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Jadi saat ini, jadi saya pokoknya mau melaporkan Pak Sutowijoyo. Ya, saya laporkan Pak Sutowijoyo, tapi nanti sebelum saya masuk ke kantor polisi, saya akan bawa wartawan sebanyak mungkin. Saya kasih tahu wartawan itu, saya mau laporkan Pak Suto untuk kasus terduga mencuri pelepah pohon kurma saya. Ya, tapi saya akan libatkan wartawan. Dan wartawan ini tidak main-main. Wartawan ini wartawan yang berita-berita besar. Ya, saya akan libatkan mereka dan akhirnya mereka akan melurus berita begini. Pak Suto dilaporkan oleh Pak Obaja diduga mencuri pelepah pohon kurma. Iya. Emangnya pelepah pohon kurma itu untuk apa? Ngapain Bang itu pelepah itu? Mungkin untuk meringankan siksa kubur bisa jadi. Tapi nanti yang gak penting lah pelepah pohon kurmanya untuk apa. Tapi artinya nama Pak Suto jadi jadi tercemar, tersangka. Nah, kalau Pak Suto melaporkan saya balik, saya kan kata-kata saya kan diduga. Gak salah dong orang menduga kok. Nah, pada intinya nama Pak Suto jelas terkenal dalam tanda kurung tercemar. Terkenal tercemar ya. Ya kan? Tapi yang penting bagi saya kan akhirnya jadi bisa memposisikan Pak Sutowijoyo jadi terkenal dalam kurung diingat, tutup kurung dalam kurung tercemar. Itu yang penting. Nah, kalau polisi tidak bertindak tegas, ya memang akan terjadi tradisi melaporkan dengan gampang. Karena tujuan melaporkan itu tujuannya hanya mendapat sorotan dari media. Kalau menurut saya. Kira-kira gini, Pak, kira-kira ini ada komentar bagus ini ya dari Martin Ten ini ya. Coba kalau Pak Dudung bilang Tuhan kita orang Arab, Nabi kita orang Arab, bahasa Tuhan bahasa Arab. Kira-kira ada nggak yang laporin? Ada juga yang laporkan. Ada juga ya? Saya akan laporkan. Oh, begitu ya. Tetap. Pokoknya mau ngomong apa, nggak ngomong aja, saya akan laporkan Pak Suto ini. Ya kan intinya biar mendapat panggung. Intinya itu. Jadi mohon maaf para aparat hukum sekalian, ya ini saya anjurkan saja. Tolong ketika ada laporan buat diproses gitu loh. Diproses artinya gini, sebelum orang melaporkan itu dilihat diproses dulu. Yang melaporkan ini orang bener apa enggak? Terus datanya apa? Segala macam itu loh. Termasuk tadi foto wajah. Jangan-jangan laporkan pakai masker atau pakai pakai burka. Pakai burka gitu. Lapor pakai burka. Begitu nanti lapornya ternyata salah, burka orangnya ganti. Ya kan? Aneh menurut saya. Jadi yang penting tujuan orang-orang ini melapor sebetulnya yang biar mereka mendapat panggung dan selalu melibatkan wartawan.
Ini cerita lucu ketika saya zaman mahasiswa dulu sering demo. Ini ceritanya. Cerita zaman saya mahasiswa itu sering demo sampai ada wartawan datang. Tahu apa, Pavel? Jadi kalau wartawan tidak datang, itu kita sampai ya kadang-kadang bakar ban motor dulu. Nah, ini saya cerita karena saya pernah melakukan. Tapi nanti terus polisinya pinter saat itu. Dia kirim polisi juga tapi berpakaian wartawan. Jadi setelah mendapat sorotan media, biasanya mahasiswa ini akan pulang. Tapi kalau tidak mendapat sorotan media, mahasiswa ini akan tetap berdiri pada tempatnya dengan kokoh, bahkan kadang-kadang sampai mendorong-dorong. Nah, ini harus harus disikapi bahwa ini sebetulnya hanya untuk mendapatkan panggung. Karena apa? Biasanya orang yang lapor-lapor ini sedikit-sedikit lapor sedikit-sedikit. Itu biasanya orang-orang yang memang nggak punya kerjaan. Terima kasih Pak Suto. Mohon maaf. Tapi tetap saya laporkan Pak Suto pokoknya. Silakan Pak Suto. Silakan. Pak Suto lari dulu katanya nih Pak. Pak Andre Gusti bilang, waduh Pak Suto lari dulu Pak. Ini laporin. Pak, lari ke arah Pak supaya aman Pak. Oke, kita lanjut dulu ya. Terima kasih Pak Obaja. Silakan, Pena Sakti. Salam. Salam waras. Ya, salam waras. Ya, kalau kasus Pak Dudung ini, kalau menurut saya ya ini sudah kasus aneh-aneh. Karena apa mereka melapor Pak Dudung ya? Karena Pak Dudung menurunkan baliho. Itu intinya. Baliho ya, itu. Betul. Iya, jadi mereka marah kan? Baliho dia turunkan gitu. Ya tahulah Pak, di Indonesia ini kan ibaratnya ada dua kubu ini Pak. Satu kubu pro pemerintah, satu lagi kubu yang nggak suka sama pemerintah. Ya, gak usah lah kita sebutkan siapa yang nggak suka, kita kan udah tahu juga, ya kan? Ya buktinya itu responnya gitu. Pak Dudung membubarkan baliho itu, ya Pak Dudung yang jadi apa? Jadi dilaporkan kan? Ya ini. Jadi sudah kita baca ini Pak. Udah sekarang udah saatnya lah undang-undang penistaan agama itu udah hapus saja gini. Cobalah masa hanya mengatakan Tuhan bukan orang Arab harus dilaporkan. Ini kan sudah aneh gitu. Emangnya kamu samakan itu Tuhan sama manusia? Atau Tuhan hanya bisa berbahasa Arab gitu. Jadi bagaimana dengan Musa? Musa ke neraka ya gara-gara nggak tahu bahasa Arab gitu. Kalau bahasa di surga itu bahasa Arab semua. Ya bagaimana dengan Musa gitu? Jadi Musa ke neraka gitu. Kan aneh. Ya nggak masuk akal aja memang. Tergantung Musa. Tergantung Musa versi mana dulu Pak? Ya mau versi mana pun tetap juga Musa dari Israel Pak. Ya kan? Ya itu. Jadi tapi kan katanya dari Adam semuanya sudah Islam Pak. Ya itu kan katanya Pak. Ya gimana lah iya, Pak? Ya nalar kita aja lah Pak. Gini, Quran ada kapan? Abad ke-7 kan? Quran ada abad ke-7. Masa yang nggak mengimani Quran bisa jadi nabi Islam? Kan nggak masuk akal. Coba lihat dulu. Adam apa mengimani Quran? Kan tidak. Kan aneh-aneh aja. Bisa jadi nabi gitu, bisa jadi nabi Islam. Kan nggak masuk akal. Ya harus mengimani Quran dong supaya bisa jadi nabi. Jangan kan jadi nabi, jadi orang muslim ya harus mengimani Quran gitu. Ini Adam nggak mengimani Quran kok bisa jadi nabi Islam. Ada aja. Quran aja baru ada kok di abad ke-7 kok. Yang nggak masuk akal itu Pak. Iya, nggak masuk akal itu kalau klaim-klaim ya, gitu. Apa Pak Penas saksi ya? Ini ada komentar dari Freddy. Banyak yang nonton, sedikit yang like. Aduh, like dulu dong kawan-kawan ya. Sobat Waras like dulu dong video supaya direkomendasi sama beranda YouTube ini supaya terus ditayang dan banyak yang menyaksikannya. Bantu di like dulu video ini sobat ya. Terima kasih sebelumnya.
Lanjut Pak Pena Sakit. Ya, jadi sudah jelas itu untuk apa mereka itu melaporkan Pak Dudung, karena Pak Dudung kan itu pro pemerintah, orangnya nasionalis gitu kan, banyak yang teroris bahkan apa ini orang apa FPI ini kan dibubarkan balihonya itu, karena itu dia marah mungkin itu orang-orang itu, jadi laporkanlah Pak Dudung kan, ya itu Pak. Tapi sebenarnya Pak yang sebenarnya harus dilaporkan Pak, seharusnya itu Egy Sujana Pak kalau menurut saya. Kenapa bilang? Karena statement dia bilang gini, hanya orang Muslim yang bisa berhak tinggal di Indonesia ini. Kan itu sudah menghina Pak. Bagaimana lah orang-orang Hindu, orang Batak Parmalim, orang yang di Jawa itu yang sudah beragama itu, Sunda Wiwitan gitu kan. Coba mereka dengar statementnya si Egy Sujana ini. Apa enggak mereka panas, sakit hati? Emangnya mereka itu ngontrak atau gimana kan? Mereka dulu beragama daripada si Egy Sujana ini kan. Tapi sok paling apa nih, wah ini si Egy Sujana ini kulihat. Udah keras sekali. Padahal agama Kristen dan Islam cuma agama impornya gitu kan. Jangan sok paling berkuasa nih si Egy Sujana ini. Ya kalau memang kita agama impor ya harus ngikuti hukum pemerintah kan, ya kan Pak? Ya kalau kita agama Kristen yang nggak ada masalah gitu kan. Lagian hukum pemerintah kita ya sesuai dengan Pancasila. Baru Bhinneka Tunggal Ika, ya nggak ada masalah kalau kita sebagai orang Kristen. Bisa jadi 100% Indonesia, bisa jadi 100% Kristen gitu kan, nggak ada masalah gitu. Alkitab kita pun disuruh untuk mematuhi pemerintah gitu kan. Pemerintah itu kan wakil Tuhan kalau dalam Alkitab. Jadi si Egy Sujana ini sebenarnya yang cocok dilaporkan ini, karena sudah membuat kerusuhan itu kalau menurut saya ya. Ya gimana lah orang yang tinggal orang Hindu yang tinggal di Bali, orang Sunda Wiwitan, orang Parmalim gitu. Dengar kata statement si Egy Sujana ini memang ngeri kali memang. Nggak punya apa perasaan gitu. Jadi itu aja lah Pak dari saya Pak. Baik. Yang lain lah. Oke, terima kasih. Luar biasa. Silakan Pak Amik. Iya, terima kasih Pak. Sebelumnya saya ucapkan salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Pak. Jadi saya melihat bahwa kecenderungan politik sekarang ini, bangsa ini, dari tingkat pemerintahan sampai ke rakyat, seperti kehilangan jati diri Pak. Kenapa saya katakan demikian? Kita itu banyak ilmuwan, kita itu banyak cendekiawan. Orang-orang hebat banyak. Tapi mereka seperti kehilangan fungsi. Tidak bisa lagi membedakan yang mana provokasi, yang mana kritikan ataupun pendapat. Ini Pak. Kok tidak bisa dibedakan? Saya menyatakan sikap saya Pak, bahwa kami butuh pemimpin-pemimpin yang kuat, yang tegas. Itu yang kita butuhkan. Jadi kalau mereka-mereka ini orang yang suka berlapor untuk mendirikan khilafah, ini kami tidak setuju. Saya ini sebagai masyarakat muslim Pak, sebagai umat muslim, sangat tidak setuju. Kita sudah mempunyai harga diri dan marwah bangsa ini yang kita bangun dengan perjuangan bersama-sama. Dengan semua golongan, semua umat Pak. Itu yang kita dapatkan. Tapi kenapa kok di sini ada pembiaran? Apakah karena ada elemensi dari tokoh-tokoh yang lain, tokoh-tokoh yang pernah ada, atau memang sudah berbaur sehingga terjadi silang pendapat di antara instansi ataupun majelis ataupun departemen? Nah, kami ini sekarang rakyat bingung, Pak. Sangat bingung sekali. Kok pemerintah tidak tegas? Kok pemerintah jadi tidak tahu? Kok pemerintah jadi konyol? Maaf, Pak, saya sebut seperti itu. Karena sudah banyak orang yang menjadi bingung gitu, Pak. Kenapa tidak tegas? Ahli bahasa ada. Bisa kok membedakan mana provokasi. Kemudian jejak digitalnya kan banyak, Pak. Ini kenapa tidak ditindak? Dan lagi juga, apa yang dilakukan Pak Dudung dengan menurunkan baliho,
itu adalah satu bentuk upaya karena ketidakmampuan aparat-aparat yang disinyalir itu adalah Satpol PP. Karena ada ancaman. Ya tentulah ada aparat yang bertindak. Kalau Polri tidak bertindak, itu ada TNI yang bertindak. Siapapun aparat di negara ini berhak untuk menindak sesuatu yang mengancam. Betul. Jadi lapor apaan? Lalu bahasa. Nah, kalau mengenai bahasa, ini juga tidak layak dilapor. Deliknya tidak kena lah, Pak. Namun saya berharap juga kepada pemimpin-pemimpin, ya katakanlah seperti Pak Dudung, Kasat, maupun Panglima, maupun Kapolri, agar jangan sampai jangan bermedsos lah. Kenapa? Karena memang suara di medsos ini kan, ini beliau sebagai pemimpin. Tidaklah nanti untuk mengutarakan atau mengucapkan hal-hal yang bisa dipelesetkan oleh orang-orang yang memang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu, Pak. Seperti itu. Jadi itu saja, Pak, yang bisa saya sampaikan. Kami intinya butuh pemimpin yang tegas, yang kuat sekarang ini. Dan benar-benar himpunlah para ahli itu untuk menyampaikan perbedaan, mana provokasi, mana kritikan, mana pendapat. Seperti itu. Makasih, Pak. Iya, supaya jangan sembarang-sembarang main lapor, Pak ya. Tapi ya, memang kalau kita melihat siapa sih yang suka-suka melapor ini, Pak? Kira-kira menurut Bapak. Yang ada masalah dikit aja, hal yang tidak penting, remeh-temeh, yang seharusnya dapat diselesaikan secara santai, kok main-main lapor. Menurut Bapak ini kelompok-kelompok mana yang sebenarnya ini yang suka sekali main-main lapor nih, Pak? Kelompok yang dibubarkan. Kalau untuk masalah laporan ini, Pak, itu sudah menjadi dua kubu, Pak. Baik itu dari kubu pejuang-pejuang NKRI maupun pihak pejuang-pejuang khilafah yang mau mendirikan khilafah. Itu dua-duanya sudah saling lapor, Pak. Kenapa panggung ini dibutuhkan? Kalau dulu, Pak, orang yang mendapatkan panggung itu tidak dibayar. Tapi kalau sekarang orang mendapatkan panggung di YouTube dibayar, Pak. Itu aja. Padahal, Pak ya, kalau apa yang dikatakan oleh Pak Dudung ini, sebelum kita kawan-kawan lain lanjut ya, sudah pernah juga pengampunan dosa. Oh, sabar. Pengampunan dosa. Ini juga nih provokator satu itu. Ini ya. Ini juga. Tuhan bukan orang Arab dan bahkan bukan orang. Biasa aja. Arab tidak sama dengan Islam, makanya Arab sekarang mesti diruat supaya orang bisa membedakan antara Arab dengan Islam. Kan begitu. Dan Anda diwajibkan oleh Allah untuk menjadi orang Indonesia, jangan lupa. Kewajiban itu. Loh, karena Anda ditaruh di sini jadi anaknya orang Indonesia, berarti wajib toh? Rumput diwajibkan menjadi rumput. Betul enggak? Anda harus taat sebagai rumput. Kalau Anda dijadikan ayam, Anda harus taat jadi ayam. Jangan ayam bercita-cita jadi burung. Mibro sampai ini gak iso-iso, Pak. Nah, itu biasa aja itu ya. Nggak ada ribut-ributnya. Padahal itu video lawas loh. Video udah lama itu. Tapi giliran Pak Dudung bicara gitu aja udah langsung ribut ini para kadun-kadun ini. Ya mereka punya tujuan tertentu, Pak. Tujuan tertentu untuk menjatuhkan, mendiskreditkan pemerintahan. Kemudian dari semua sisi, Pak. Apalagi TNI-nya bisa didiskreditkan. Nah, apabila marwah TNI ini diinjak-injak, kami tidak rela. Iya. Karena negara ini kekuatannya ada pada TNI, Pak. Untuk sudah itu aja mungkin, Pak. Yang saya bisa sampaikan, silakan barangkali ada yang ditambahkan. Luar biasa. Terima kasih ya. Memang kita butuh ya. Butuh orang-orang seperti Pak Awik ini juga untuk menyuarakan. Kita harus jaga ya negara kita ini. Siapapun Anda, dari manapun sukumu, apapun agamamu, ya, apapun budayamu, kita bersatu merawat kebinekaan, menjaga NKRI. Makanya channel ini, Pak Afel ini hadir, ya, salah satunya tujuan kita untuk melawan intoleran dan radikalisme, bahkan pendirian negara khilafah di bangsa ini. Kita lawan, kita suarakan. Makanya hal-hal yang konyol-konyol, yang itu kita viralkan, kita suarakan. Supaya orang yang menyaksikan tayangan ini jadi benar, oh ternyata memang mereka itu penjahat yang tidak pantas untuk hidup di Indonesia. Ya, karena tujuan mereka hanya satu, ingin menghancurkan negara kita ini dan digantikan dengan khilafah. Itu aja tujuan mereka. Terima kasih Pak Awik yang sudah satu suara, satu hati dengan kita untuk merawat Indonesia ini. Luar biasa Pak Awik. Terima kasih untuk sudah mampir di channel ini. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Silakan Pak Bagong.
Murtad, salam waras. Salam waras, bro. Salam waras semua teman-teman di sini. Salam Pancasila. Halo. waras. Kadang kita berpikir gini sih. Padahal kalau kita lihat yang melaporkan itu kan katanya pengacara ya. Kalau udah pengacara kan biasanya udah pernah kuliah. Nggak tahu lah dia kuliah di Universitas mana maupun universitas di ilmu kadrun pun terserah lah. Yang penting mereka pernah kuliah. Satu hal, mereka pernah kuliah tapi kok ya otaknya tetap bodoh. Itu satu, tidak bisa mengartikulasi satu kalimat. Bukan mengartikulasi kalimat. Bukan masalah membedakan, mengartikulasi kalimat. Jenderal Dudung mengatakan bahwa Allah itu bukan orang Arab. Salahnya di mana coba? Iya kan? Artinya karena jelas Pak Jenderal Dudung kan juga mengamini ajaran Islam bahwa Allah itu adalah zat. Betul nggak? Makanya Pak Dudung juga ngomong, Jenderal Dudung ngomong bahwa Allah itu bukan orang Arab. Kok mereka ngamuk? Jadi saya berpikir kenapa mereka nih kok nggak waras gitu loh? Atau gini ya, mungkin mereka punya pemahaman yang boleh dan berhak berbicara tentang Allah itu adalah ulama atau ustadz. Kalau di luar itu nggak boleh penistaan agama. Contohnya Ferdinand Huta-Hayan hanya nulis kalimat penistaan agama karena Ferdinand bukan ustadz atau ulama. Kalau ulama atau ustadz mah bebas. Kenapa mereka bebas? Satu, ini perbedaannya, analisis. Jenderal Dudung jadi jenderal itu pakai sertifikat loh, pakai SK pengangkatan. Lulus dari Akabri, dia punya ijazah. Sampai pangkat jenderal, segala sesuatunya tertulis dengan jelas. Ada bukti, ada fakta, dan ada data otentik. Beda ketika orang jadi ustadz atau ulama. Nggak sekolah pun bisa disebut ulama. Karena mereka tidak membutuhkan namanya data otentik. Mualaf abal-abal seperti Waloni aja bisa jadi ustadz, Pak. Jadi ustadz. Aku lagi. Iya, makanya. Mereka tidak perlu itu. Yang penting bisa berbicara assalamualaikum, takbir, dah ustadz. Ulama. Ya. Makanya aku bilang, ustadz mah atau ulama mah bebas. Memperkosa santriwati pun bebas. Nah, tujuan mereka adalah ketika melaporkan Pak Dudung, nanti mereka akan memframing ketika misalnya Jenderal Dudung dipanggil Puspom TNI. Mereka pasti teriak nih di media sosial bahwa Jenderal Dudung kena azab Allah. Ya kan? Kena azab, dipanggil Puspom TNI. Itu nanti di framing terus-terusan sama mereka. Kenapa? Ya mereka tidak punya otak. Mereka pun tidak punya rasa malu. Rakyat Indonesia yang waras itu sebetulnya mentertawai kelakuan mereka. Kalau umat Muslim yang cerdas, yang waras, malah malu sebetulnya. Orang-orang seperti ini kan sebetulnya menistakan agama Islam loh. Setuju. Saya katakan. Mereka ini menistakan agama Islam karena umat non-Muslim, catat ya, umat non-Muslim akan melihat, oh ternyata gini toh Islam ini. Nggak pakai otak, nggak pakai pikiran. Wajar dong kita berpikir situ. Kayak gitu. Karena apa? Kalau kita lihatlah anak-anak ICT, suruh baca ini, berita-berita seperti ini. Mereka pasti ketawa. Nalar mereka lebih maju daripada orang-orang seperti ini yang ngaku pengacara, yang ngaku ulama. Kan mereka pakai apa itu? Kuhab apa itu kan? Koalisi apa tuh? Koalisi apa gitu kan?
Ulama. Pelindung agama, ulama atau apalah istilahnya mereka, pembela ulama. Ribet namanya itu, Pak. Tadi saya baca sampai pusing saya baca. Ini ya. Memang ribet. Ini sebelumnya Koalisi Ulama, Habib dan pengacara anti penodaan agama. KUHAP APA. Ribet banget Pak. Nah, ini artinya gini, kalau kita melihat KUHAP APA ini, itu kan muncul nama kalimat Habib. Kalau kita cermati, kita analisis, disinilah terang-terangan orang-orang Arab keturunan Yaman ingin mereka itu seolah-olah bahwa mereka sudah berbaur dengan pribumi. Jadi kalau kita lihat ini otaknya ini Habib-Habib keturunan Arab Yaman ini. Yang meracuni otak-otak bangsa Indonesia, anak-anak bangsa Indonesia ini otaknya semua tuh yang peracunnya itu Habib-Habib keturunan Arab Yaman. Itu lihat itu si novel Pak Mukmin udah teriak-teriak tangkap Jokowi, kan kurang ajar itu manusia kayak gitu. Iya kan? Pokoknya yang ingin mengacau negara ini, saya tegaskan ini, karena ini fakta loh ya, adalah orang-orang keturunan Arab Yaman. Nah kalau kita bangsa Indonesia masih mau terima Arab-Arab bajingan dari Yaman ini, ya kita lah yang bodoh. Cara-cara mereka ini kan cara-cara bajingan semua. Cara bajingan. Bajingan yang asli Indonesia aja masih punya otak. Bajingan yang asli Indonesia loh ya. Masih punya otak. Ini bajingan dari Arab Yaman ini memang tidak punya otak. Contoh kemarin kita bahas. Orang Arab Yaman itu sudah makan daun, mereka tidak peduli. Kelaparan sudah makan daun sama cari daging itu daging semut untuk dimakan lauk. Tapi ya namanya bajingan dari Arab Yaman ya model kayak gini. Ya kan? Pantas sih Jenderal Dudung memerintahkan Puspom TNI Angkatan Darat untuk memeriksa, memfoto mereka. Kenapa? Kita harus berpikiran positif ya, bukan negatif tentang Jenderal Dudung. Pak Dudung ingin membantu mereka itu merapikan jenggot-jenggot mereka, mungkin mau dicukur cepak atau apa gitu loh. Kan bikin jijik ketika orang datang, mereka datang dengan jenggot-jenggot yang enggak aturan kayak gitu kan, yang mungkin ingus pun masih nempel di situ. Jadi mungkin Jenderal Dudung ingin merapikan mereka. Tapi ya kita sih rakyat Indonesia sih sebetulnya geram. Geram sudah mungkin sudah tingkat di ubun-ubun. Ingin segera, ya udah deh. Saya yakin kok kalau dilakukan Petrus lagi terhadap bajingan-bajingan Arab Yaman ini, tidak ada resistensi dari masyarakat. Malah masyarakat mendukung. Karena saya jujur aja 90% rakyat Indonesia itu masih mencintai negara ini. Nggak sampai 10% kok mereka itu yang ingin merubah negara ini menjadi khilafah. Karena apa? Niatan orang-orang ini menjadikan negara khilafah ini. Mereka satu, mereka ingin berkuasa. Itu jelas. Kedua, ketika mereka berkuasa, maka di otak mereka adalah selangkangan doang. Itu yang diarah mereka. Lihat itu yang di kejadian yang di Pamekasan. Habib memperkosa santriwati. Ternyata banyak nih korban-korbannya. Nah, ketika diinvestigasi oleh KPAI, ternyata orang tua dan keluarga. Ya, Pak Bagong, kabar terbaru dari Aceh. Ya. Kabar terbaru dari Aceh bukan hanya yang laki-laki yang perkosa santriwatinya atau guru ngaji, tapi yang perempuan juga. guru ngaji yang perempuan juga. Iya, ustazah itu bisa dia hajar juga muridnya itu gila. Ya, memang mereka sebetulnya intinya di situ. Mereka yang berkuasa. Ketika mereka berkuasa, mereka leluasa menikmati selangkangan-selangkangan.
Arah mereka cuma itu. Tadi saya lanjutkan cerita di Pamekasan ya. Setelah diinvestigasi oleh KPAI, maka sebetulnya banyak kok korban-korban dan keluarga korban ternyata takut melapor ke polisi dengan alasan ini sesuai kata Habib katanya. Kalau mereka menyakiti Habib, maka mereka akan kena azab. Mereka takut, makanya mereka takut melapor ke polisi, takut kena azab. Racun ini sudah merasuk begitu dalam. Siapa yang meracuni? Ya keturunan-keturunan Arab Yaman ini. Apakah ini yang disebut keturunan Nabi? Apakah Nabi ini mengajarkan seperti itu? Apakah ini kan bukan pertanyaannya, mereka ini menista agama enggak? Menista Nabi enggak? Oh, enggak ada yang protes itu loh, teman-teman Muslim. Bahwa mereka ini ternyata menistakan agama. Kan mereka menistakan agama. Mempermalukan agama Islam. Jujur enggak? Bayangkan dari ustadz sampai ustadzah. Enggak laki, enggak perempuan, sama bajingannya. Kalau urusan selangkangan, sama bajingannya mereka nih. Predator, mereka ini predator. Apakah pertanyaannya kepada teman-teman saudaraku orang Islam? Apakah Islam mengajarkan predator seks? Masih banggakah kalian dengan ini? Apakah kalian tidak tercoreng, tidak terhina? Penghinaan, penistaan yang dilakukan oleh pemuka-pemuka agama kalian. Ini jelas loh, fakta loh. Tentang hal-hal yang menjijikkan loh. MKC hanya membaca ayat. Membaca ayat loh. Bukan tentang hal yang menjijikkan MKC itu ketika sekarang dipidana. Bukan hal yang menjijikkan. Dia hanya berbicara tentang sholat. Dia berbicara tentang keimanan. Iya kan? Lah ini pemuka-pemuka agama ini jelas-jelas menistakan agama Islam dengan cara-cara yang biadab, cara-cara yang menjijikkan loh. Tetapi mereka sekalipun tidak pernah dituduh atau dilaporkan sebagai penista agama. Mohon maaf ya, kalau saya Islam, saya sudah laporkan mereka ini dengan pasal penistaan agama. Supaya mereka kena pasal berlapis. Enggak cuman predator seks aja, kejahatan seksual. Tapi juga ditambah dengan ini, penistaan agama. Ini penistaan agama yang jelas-jelas ini. Tapi tadi bahan pertanyaan bagi saya, kenapa teman-teman dan saudara-saudara orang Muslim ini tidak pernah berpikir ke situ? Kok malah bajingan-bajingan predator seks ini aman-aman aja? Bahkan terkesan dilindungi. Bayangkanlah dari ustadz sampai ustadzah, nggak laki, nggak perempuan, semua bajingan. Kita harus sadar, apakah bangsa ini mau dibawa ke jurang? Kita terlalu diracuni oleh doktrin-doktrin dari Arab Yaman ini. Betul. Kita jujur aja ketika melihat ada acara-acara agama, tausiah-tausiah agama, dan narasumber atau pengkhotbahnya orang-orang Arab Yaman ini, isinya bukan tentang agama. Khotbahnya bukan tentang agama. Khotbahnya adalah caci maki kepada pemerintah. Kalimat-kalimatnya kotor meluncur dari mulut mereka. Bahkan ketika kalimat kotor mereka tentang presiden, tentang Nikita Mirzani, tentang ini itu, mereka ditakbiri, amin, hore, takbir katanya. Dari mana ceritanya? Mohon maaf lah teman-teman Islamnya. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Ada orang Arab Yaman teriak tentang lonte, kok malah diteriakin takbir itu. Coba lah. Rizik Syihab ngomongin Nikita Mirzani tentang lonte. Lonte. Jamaahnya bilang takbir, bayangkanlah. Apakah ini tidak menistakan agama? Apakah ini tidak mempermalukan Islam? Apakah Nabi pernah berkata demikian? Ini kan sudah ajaran menyimpang. Dan teman-teman, saudara-saudara orang Islam itu tidak pernah
mencermati itu. Demikian juga tentang kaki Bahar Smith yang disembah-sembah, dicium-cium. Apakah Nabi juga melakukan hal seperti itu? Dilakukan itu oleh sahabat-sahabatnya. Kaki Nabi dicium-ciumin oleh sahabat-sahabatnya. Kan tidak. Tidak kan? Tapi kenapa Bahar Smith, Arab Yaman ini, bajingan ini, bangga ketika kakinya dibasuh, kakinya dijilat-jilat, disembah-sembah oleh jamaahnya. Mandi dimandikan jamaahnya sambil disuapin. Pamer nyetir mobil pakai kaki. Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad pernah naik onta, pegang tali kendali onta ini pakai kaki? Itu dipamerin loh. Katanya tingkah laku Habib itu merepresentasikan sifat Nabi. Sifat Nabi, kelakuan Nabi. Iya kan? Tapi kenapa ketika mereka mengajarkan kebobrokan, merusak bangsa ini, kok tidak pernah teman-teman dan saudara-saudaraku Muslim bahwa bajingan-bajingan ini telah menista agama Islam? Kenapa mereka berani ngomong Habib? Karena tidak perlu dokumentasi, mereka tidak perlu menunjukkan arsip. Mereka tidak perlu pengesahan data, tidak perlu. Coba ada teman-teman Muslim. Benar, emang arsipnya ada? Teman-teman Muslim. Kalau teman-teman Muslim berpikir waras, dari mana ceritanya Muhammad itu lahir tahun 600. Tahun 600. Ini sudah tahun 2022. Bagaimana orang yang lahir tahun 2022 bisa disebut cucu? Cucu itu keturunan ketiga. Setelah itu cicit. Setelah cicit cocot. Nah ini mungkin bangsa cocotan semua ini. Yang dari Arab Yaman ini. Cobalah berpikir. Dari mana ceritanya mereka menjadi cucu? Dari mana ceritanya? Coba kita waras sedikit lah. Itu sudah sekitar 17 abad yang lalu loh. Masa bisa orang bisa lahir 17 abad, setelah 17 abad. Kakeknya lahir 17 abad yang lalu. Cucunya lahir di abad 17 abad sekarang. Masih bisa disebut cucu. Contoh, Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi punya cucu namanya Jan Etes. Jelas kan? Karena Pak Jokowi punya anak Gibran. Gibran punya keluarga, punya anak Jan Etes. Jan Etes disebut cucu. Dan nanti kalau Jan Etes kawin, punya anak, maka anak Jan Etes itu cicitnya Jokowi. Lah cicitnya Jokowi ini kalau kawin, punya anak, apa namanya? Itu terus. Dan itu periode antara Jan Etes dengan Jokowi, itu kan periode nggak sampai 50 tahun. 50 tahun. Ini yang 17 abad. Masih disebut cucu. Ini penistaan ini, jelas-jelas penistaan. Karena apa saya katakan penistaan? Ketika mereka disebut cucu Nabi, orang non-Muslim ketawa. Orang kafir juga ketawa, orang ateis juga ketawa. Ini dodol atau enggak kan gitu. Masa keturunan 17 abad itu masih disebut cucu? Ya kan? Kalau sudah terpisah sekian puluh abad, nggak ada lagi garis darah itu nggak ada, sudah nggak ada garis darah. Coba dites dulu. Bajingan-bajingan Arab yang sekarang pakai sorban, pakai jubah itu yang begitu sok suci di sini. Dites DNA-nya, ada enggak DNA dengan Muhammad? Sekarang udah masa modern loh. Kenapa saya katakan bisa dites? Ketika para ilmuwan menemukan darah yang di bukit, di bawah jauh ke dalam bukit Golgota, setelah dites DNA darahnya,
ada satu keanehan. Makanya penemunya itu kan langsung bertobat bahwa inilah DNA Yesus. Dia tidak tercampur dengan DNA manusia. Kan DNA X itu saya pernah baca, DNA X. Makanya bisa dites tuh DNA darahnya si Bahar Smith, Rizik Syihab, ada nggak DNA-nya mengandung unsur dari Muhammad? Gampang kan? Ini udah modern, udah nggak bisa dibohongi. Nggak bisa dibohongi. Nah, Jenderal Dudung mencoba memberikan pemahaman positif kepada bangsa ini. Ya kan? Dia melihat, wah ini sudah nggak beres nih. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak bisa diserupakan sesuai dengan agama. Oke. Tapi kenapa mereka menyembah baliho? Ketika sungkem ke orang tua dimusrik-musrikan. Nyanyi lagu Indonesia Raya, musrik. Menghormat bendera merah putih, musrik. Tapi menyembah baliho, itu tidak musrik. Menjaga baliho dengan celurit sambil ngancam-ngancam kepala, memenggal kepala Kapolda Jawa Timur, tidak musrik. Menciumi kaki Bahar Smith, nyembah-nyembah Bahar Smith, tidak musrik. Ketika mereka maki-maki Presiden Jokowi, tidak musrik katanya. Ini kan bajingan bangsat model kayak gini. Preman Indonesia ya, bajingan paling kasar di Indonesia aja. Nggak pernah maki-maki presiden, nggak pernah maki-maki bangsanya sendiri, nggak pernah. Kita lihatlah, yang mengatakan bangsa Indonesia itu monyet itu siapa? Termasuk Azam kan ngomong orang Kalimantan yang mau tinggal di Kalimantan itu hanya monyet, sama dengan apa yang diucapkan Habib Birbal, bahwa seolah-olah mereka lah yang mengajari bangsa Indonesia berpakaian. Kalau nggak ada mereka, maka bangsa Indonesia masih bergelantungan di atas pohon, sekelas dengan babi anjing. Bahkan mereka dengan jelas itu Bahar Smith ngomong, kalau nggak ada orang Arab Yaman, maka Jenderal Dudung masih nyembah pohon. Maksudnya, kalau Jenderal Dudung nyembah balihonya Rizik, maka Jenderal Dudung adalah orang beriman. Itu kan bajingan omongan model kayak gini. Iya kan? Seenak perut ngomong menghina Jenderal Dudung. Kalau nggak ada orang Arab Yaman, Jenderal Dudung masih nyembah pohon. Coba si Bahar Smith ngomong gitu di Kalimantan sana. Kalau nggak lepas lehernya itu. Karena di sana masih banyak penganut animisme. Jadi kita warga negara Indonesia yang waras, mari kita bersatu. Mari kita bersatu, lawan ini bajingan-bajingan ini. Saya selalu katakan bajingan Arab Yaman. Karena apa? Orang-orang Indonesia itu hanya korban cuci otak. Korban pengakuan bahwa mereka ini cucu Nabi. Mereka bukan berbicara lagi tentang keturunan Nabi loh. Beda ya, keturunan Nabi dengan cucu Nabi beda ya. Kalau keturunan, bisalah kastanya udah bertingkat jauh. Kalau keturunan. Tapi kalau bilang cucu, itu keturunan ketiga. Keturunan ketiga. Dan herannya bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang didoktrin ini, kok tidak berpikir, kalau cucu berarti kan mereka-mereka ini kan lahir ya tahun 600-an juga kan. Logikanya gitu. Misalnya Muhammad lahir tahun 600 sekian. 600 berapa? 600 lah. Menikah 640. Ya kan? Terus nikah punya anak. Pada saat Muhammad berumur 45 tahun. Punya anak. Anaknya kawin. Anaknya selisih dengan Muhammad taruhlah 20 tahun. Anaknya kawin. Punya anak. Ya kan? Taruh tambah 20 tahun lagi.
pada umur 690 tahun, itulah yang disebut cucu Nabi. 690 tahun. Itu spellingnya sudah saya lebar-lebarkan itu. 690 tahun keturunan boleh disebut cucu. Lah ini sudah 17 abad bro, masih disebut cucu. Dan otak bangsa Indonesia, orang rakyat Indonesia tetap ngaku cucu Nabi, menghormati Nabi, cucu Nabi. Mereka sudah tidak menghormati Nabi lagi, menghormati cucu Nabi. Sehingga kalau mereka melawan apa omongan cucu Nabi ini, mereka kena itu tadi, bala. Ya kan? Aneh kan? Nah, ketika orang-orang Arab Yaman, bajingan-bajingan Arab Yaman itu melihat bahwa rata-rata pribumi sudah masuk diracuni, maka mereka lihat tuh, seenaknya mereka di negara ini. Dan tidak ada perlawanan apa-apa, tidak ada perlawanan. Kita lihat di tiap kali demo 212. Tampang-tampang Arab itu berdiri semua di atas mobil komando. Sementara tampang-tampang pribumi jalan kaki. Tampang-tampang Arab yang di atas mobil komando itu teriak-teriak sambil melemparkan nasi bungkus. Mereka merasa bahwa yang jalan kaki di bawah itu pakai jubah-jubah putih juga itu hanya kecoa-kecoa. Yang perlu dikasih makan dilempar-lemparkan gitu. Seperti kalau kita ke Ragunan, ke kebun binatang, ngasih monyet itu melemparkan kacang atau pisang. Dan mereka sudah menganggap bahwa kita ini ada bangsa monyet. Kenapa saya katakan? Faktanya mereka sendiri yang ngomong bahwa kita ini orang bangsa monyet. Siapa yang ngomong? Asamkan. Ya. Habib Herbal. Terus ada lagi tuh yang Helmi siapa tuh namanya itu? Mulai muncul. Helmi Fahmi. Apa namanya itu? Helmi Fahri. Nah itu semua orang-orang Arab Yaman yang mungkin adalah kriminal-kriminal di negara mereka dulu. Sekarang mereka lari ke Indonesia hanya bermodalkan jubah. Langsung hidupnya mulia. Bermodalkan ngaku cucu Nabi. Langsung hidupnya mulia. Hidupnya mewah, mobil-mobil mewah. Berbeda sekali dengan ustadz-ustadz NU. Ustadz-ustadz tradisional. Asli bangsa ini. Nggak pernah keluar dari ucapan ustadz-ustadz tradisional tentang kalimat kotor. Tidak pernah. Karena saya hidup juga di lingkungan mereka. Nggak pernah mereka mencaci kalimat kotor itu nggak pernah. Dan ustadz-ustadz yang sekarang memperkosa santriwati ini, jujur saya katakan, mereka itu otaknya sudah didoktrin oleh Arab-Arab Yaman ini. Sudah didoktrin. Kan tidak ada sekarang kita ini, ustadz-ustadz tradisional yang punya pondok pesantren, yang kelakuannya bejat kayak Habib yang di Pamekasan. Kan tidak ada. Yang ada adalah orang-orang yang sudah otaknya tercuci. Termasuk itu yang di Aceh. Ustadzah. Bayangkanlah Ustadzah. Saya juga bingung nanti Ustadzah ini kalau kena hukuman di... Kan Aceh kan provinsi syariah ini hukumannya apa ini? Rajam kah atau apa? Kalau ini dicambuk ya? Dicambuk. Ya tidak adil dong. Kalau kan nggak bisa. Karena kasus yang pengurus MUI Aceh itu kan yang dicambuk kan sama pasangan selingkuhnya, sementara pengurus MUI-nya kan tidak. Yang di Aceh itu loh yang ketangkap basah dia selingkuh, kan akhirnya perempuan yang kena cambuk. Si laki-lakinya kan tidak. Kan tidak. Termasuk itu yang kepala dinas Departemen Agama kan? Yang di Aceh. Selingkuhan si perempuan aja yang dicambuk. Kalau dia enggak. Karena apa? Enggak, dia dicambuk cuma berapa kali? Cuma 5 kali ke berapa? Ya, intinya yang lebih banyak perempuannya. Keadilannya di mana coba? Iya betul. Oke, lanjutlah yang lain Bro Pavel. Oke. Ya, sebelum kita lanjut, kawan-kawan Sobat Waras yang di live chat, mana like-nya dong? Ayo, seru kan? Nah, kita berbicara kebangsaan, kita berbicara dengan hati nurani ya. Kita mencintai negeri kita ini ya. Kita mencintai Indonesia ini. Jangan sampai bangsa kita ini
diporak-porandakan oleh orang-orang yang berjubah agama, padahal sebenarnya mereka penjahat. Ya, bantu like video ini dan jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe dan viralkan ini di media-media sosial yang ada ya, baik Facebook, grup-grup WhatsApp ya. Dan untuk Ina Daniel, thank you sudah jadi member Pasal 88 channel. Luar biasa, Tuhan memberkati ya. Dan sobat waras yang ingin menabur ya bagi pelayanan diakonnya di desa-desa ya bisa langsung salurkan di nomor rekening yang ada di layar kaca yang ada. Terima kasih. Luar biasa. Saya tambahkan sedikit bro channel, bro Silakan. Pavel. Kalau Silakan. mereka kan ngaku cucu Nabi nih Pak, bajingan-bajingan Arab Yaman ini ngaku sebagai cucu Nabi, ya kan? Kok enggak dituduh menistakan agama gitu loh? Saya khawatir ketika nanti saya nulis di media sosial bahwa saya cucu Jibril, saya langsung dilaporkan penistaan agama loh. Iya dong, betul. Bro Pavel. Oke, Pak Westerling ada tambahan atau Padaya? Silakan Padaya, ada tambahan? Ada sedikit. Gas. Oke. Kalau saya pertama itu ya saya mendukung Jenderal Dudung. Ya. Itu jelas. Karena yang melaporkan dia itu jelas kok. Itu kelompok-kelompok orang 212. Kelompoknya Habib Rizik yang EPI yang dibubarkan itu aja kelompok mereka itu. Kita masih banyak kok yang normal masih banyak. Nah, kemudian perlu kita sadari inilah wujud nyata orang kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok teroris itu ekstrim menunjukkan tajinya gitu loh. Jadi Islam itu terbagi 4 Pak. Pertama nasionalis, yang kedua itu ekstrim, yang ketiga itu radikal, yang keempat teroris. Nah, tinggal mana yang kuat. Kalau nasionalis yang kuat nanti ya tetaplah negara kita netral. Tetapi kalau yang 3 ini yang sudah meracuni, maka negara kita makin kacau seperti itu. Jadi itu saja saya tambahannya Pak. Baik, terima kasih Pak Dayakumba. Pak Westerling, silakan Pak Westerling. Ya, jadi begini. Langkah-langkah yang diambil oleh Pak Dodi itu mengantisipasi terjadinya karena kita sudah banyak belajar dari peristiwa yang ada di Semenanjung Barat, di mana di sana ada kelompok-kelompok yang haus kekuasaan sehingga mereka membentuk kelompok-kelompok dengan dalih agama. Ya, karena haus kekuasaan sehingga mereka merekrut pendukung-pendukung itu dan menjadi kelompok itu dan menggunakan ideologi agama sehingga terjadi kekacauan. Maka dari itu, di mana kita melihat di Semenanjung Barat yang terjadi porak-poranda, itu kan bersumber dari ideologi kelompok yang berideologi keagamaan. Jadi ini sepertinya ini ada juga di Indonesia ini kelompok-kelompok yang haus akan kekuasaan, ingin mendirikan negara khilafah. Sebenarnya ujung-ujungnya mereka itu sebenarnya haus akan kekuasaan. Jadi mereka juga ingin bagian dari kekuasaan itu, sehingga ada rencana untuk memporak-poranda NKRI sehingga terjadinya nanti kekacauan ini, sehingga para kelompok-kelompok mereka itu bisa mengambil alih kekuasaan seperti yang dilakukan oleh ISIS, Boko Haram. Itu banyak kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam. Kita tidak pernah dengar kelompok-kelompok yang mengataskan agama lain. Tidak ada di negara manapun juga, tidak ada, kecuali di Semenanjung Barat. Itu mungkin Pak Dudung punya analisis tersendiri bahwa kita dalam bahaya ini. Oleh karena itu mulai dari sekarang ini dia harus bertindak tegas. Ya, karena dia sudah tahu bahwa ada rencana-rencana mereka itu, karena biarpun bagaimana Pak Dudung juga itu seorang profesional, itu punya intelijensi yang akurat sehingga dia mematahkan, sehingga dia mengambil sikap tegas. Makanya dari itu dia sampai, karena sering-sering dikeluarkan itu menyebut nama-nama
membawa dalil-dalil kearaban di Indonesia ini, sehingga mungkin karena jengkelnya Pak Dudung itu, sehingga dia mengatakan bahwa Tuhan itu bukan orang Arab. Ini dari sini kita bisa melihat bahwa di sini kita sudah dimasuki oleh ideologi-ideologi dari semenanjung Arab itu yang sudah kacau, seperti di Yaman, di mana itu, di ISIS, di Irak, di Suriah itu kan semua itu karena bersumber dari ideologi keagamaan, sehingga mereka hancur. Karena itu semua karena ujung-ujungnya mereka itu ingin kekuasaan juga. Nah, inilah yang terjadi di Indonesia, mulai dirintis. Ini yang mulai dirintis, maka dari itu Pak Dudung tampil tegas. Justru sebenarnya kalau yang ketegasan ini mau diambil, kalau mereka ini harus mereka kelompok-kelompok ini harus dicermati baik-baik. Setelah sudah diketahui bahwa apa dari rencana mereka ini, ya sebaiknya dipetrus saja toh. Kalau saya model saya seperti Pak Dudung, nah saya dilaporkan begitu. Model saya seandainya saya jadi kasat, ya. Saya hilangkan, saya selesaikan tanpa ada jejak. Kalau model saya itu Pak Dudung itu orangnya manusiawi. Kita tahu sendiri Pak Dudung kan orangnya seniman, dia orangnya ramah tamah, lembut. Nah, inilah yang ya orang cerdas, dia cerdas. Dan dia Pak Dudung itu cukup dikenal di masyarakat. Tidak tertutup kemungkinan 2024 itu bisa jadi bisa menjadi kandidat. Tidak tertutup kemungkinan karena dia sudah dikenal. Punya pamor, apalagi dalam kasus ini dan dilaporkan dulu. Apalagi kalau Pak Dudung kembali melapor balik, namanya makin besar. Makin mencuat dia punya nama. Popularitasnya semakin tinggi. Kalau saya, jadi memang langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Dudung ini sudah tepat. Ini demi keutuhan negeri kesatuan kita, agar tidak terporak-poranda oleh dalil-dalil keagamaan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok, ya ini namanya kelompok-kelompok haus kekuasaan lah. Mereka juga ingin bagian dari kekuasaan, tapi ya begitulah, sehingga mereka berupaya bagaimana cara supaya mereka juga bagian dari kekuasaan itu. Itu saja sebenarnya, mereka haus kekuasaan. Oke. Betul sekali. Oke, terima kasih. Ini ada komentar menarik ini ya dari Al-Yubi ya. Itulah kebodohan kita umat Islam pribumi yang tidak mau belajar agama dengan baik sehingga bisa dibodoh-bodohi oleh para ulama imigran Arab Yaman biadab itu dan membentur-benturkan sesama anak bangsa. Ya, puji Tuhan semakin banyak yang waras ya. Ya, ini sudah waktunya ini waras ya. Sudah waktunya ini jangan mau ya dibodoh-bodohi ya oleh orang-orang yang mengaku ulama ya, mengaku tokoh agama, padahal yang mereka sebarkan adalah ingin membenturkan sesama anak bangsa ya. Ya, ini juga komentar bagus nih. Saya juga heran warga pribumi kok banyak yang percaya pada kadrun yang jualan ayat dan mayat, padahal tujuan mereka jelas ingin menghancurkan NKRI, merubah jadi syariah khilafah. Ya, sudah saatnya waras ya. Jangan mau lagi ya kita ini dibodoh-bodohi oleh mereka. Ya, kita ini saudara, ya. Kita ini sebangsa setanah air. Sebelum mereka masuk ke Indonesia ini, kita aman-aman aja. Ya. Enggak ada, ya. Kita saling menyapa, yang waktu Natal kalian ucapin Natal, kalian datang ke rumah kami. Waktu Idul Fitri kami kunjungi rumah kalian. Enak. Ya, dan yang saya lihat yang masih terjaga silaturahmi ini seperti di Manado itu masih terjaga saya lihat. Ya, di NTT juga masih terjaga. Kalau di Jawa itu ya rata-rata sudah sulit ya untuk kita lihat ya. Bahkan ngucapin selamat Natal aja udah pada ini semua ini ya. Pada ribut ya. Ya sangat disayangkan ya. Cuman memang kemarin itu yang enggak ribut itu cuman ucapan ini. Cuma ucapan Imlek yang keributannya kurang yang menurut saya tidak terlalu diributkan. Kamu tahu nggak apa alasannya? Ini alasannya, kata Abu Janda ya. Bang, kok nggak ada yang haram-haramin Imlek seperti haram-haramin Natal? Jawabannya karena ini. Makanya coba deh, mulai sekarang umat Kristen karena angpau ya. Sambil bagi-bagi angpau, pasti nggak ada yang haram-haramin.
Ya, gitu ya. Kalau sudah duit, kalau sudah kekuasaan, ya mereka itulah yang mereka cari-cari ya. Semuanya kekuasaan ya, hanya duit. Ya, dan mereka demen sekali Indonesia ini hancur berantakan. Itulah karena seperti Pak Bagong Murta katakan ya, karena mereka pikirannya cuma selangkangan doang ya. Karena Indonesia ini negara yang Pancasialis ya, yang benar-benar menjunjung tinggi adab ya kan, yang menjunjung tinggi moralitas, mereka susah untuk melakukan apa yang mereka ingini ya kan. Tapi ketika mereka sudah menguasai negara ini, seperti di Afghanistan ya, oh bebas sekali mereka ya. Bahkan mayat pun mereka tiduri. Sadis nggak itu? Gitu ya kawan-kawan ya. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Bagong Murtad. Pak Dayakumba, terima kasih. Pak Westerling. Ya, semua Sobat Waras yang di live chat. Kalian semua luar biasa. Bantu dong. Di like video ini dan di viralkan. Bagikan di media-media sosial. Di Facebook, di grup-grup WhatsApp ya. Supaya semakin banyak lagi yang waras. Terima kasih. Kalian semua luar biasa. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam waras. Jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk tetap stay. Ya, menanti video-video terbaru dari Pavel 88 Channel. Salam sejahtera. Salam waras and bye-bye. Bye.